beragama Kristen bikin arisan keluarga, di arisan keluarga itu ada doa bersama. Seolah-olah dipersepsikan sedang beribadah lalu kemudian digeruduk. Perlakuan orang yang mengatasnamakan mayoritas bisa menindas minoritas. Semua orang yang beragama dijamin untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Tahu nggak, Indonesia itu adalah salah satu negara yang paling banyak hari liburnya. Kita ngakui ada 5 agama dan semua agama itu dapat jatah hari libur. Agama Islam ada libur Lebaran, libur Idul Adha, libur Maulid Nabi, libur 1 Hijriah. Ada Kristen misalnya libur Natal, libur Paskah, libur kenaikan Isa Al-Masih dan lain-lain. Buddha, Hindu juga sama. Ada satu yang menarik yang baru saja diusulkan oleh Kementerian Agama. Jadi istilah libur misalnya istilah Isa Al-Masih dalam nomenklatur hari libur nasional itu mau diganti dengan Yesus Kristus. Jadi ini adalah usulan dari teman-teman yang beragama Kristen dan Katolik agar istilah Isa Al-Masih itu diganti dengan Yesus Kristus. Jadi libur misalnya kenaikan Isa Al-Masih nanti diganti dengan libur kenaikan Yesus Kristus. Misalnya gitu. Atau misalnya wafatnya Isa Al-Masih diganti dengan wafatnya Yesus Kristus. Itu nomenklatur yang akan diajukan oleh Kementerian Agama. Kemudian nanti Presiden akan mengeluarkan perpres. Sehingga ada penyebutan yang berganti dari Isa Al-Masih ke Yesus Kristus. Kalau dilihat dari sini alhamdulillah sih, artinya pemerintah Indonesia sudah mengakomodir berbagai agama dan kemudian penamaannya juga sesuai dengan yang diyakini oleh masing-masing umat beragama. Sehingga ini tidak menjadi bias lagi dalam perdebatan agama. Misalnya umat Muslim ini pengakuan Isa Al-Masih sebagai Nabi, umat Kristen pengakuan Isa Al-Masih sebagai panutan tunggal mereka atau panutan dalam kehidupan mereka dan mereka menyebutnya sebagai Yesus Kristus. Saya melihat ini adalah sedikit kemajuan khususnya dalam keberagamaan kita sehingga kita pada akhirnya senang juga sih ketika dapat libur kenaikan Yesus Kristus misalnya. Kan orang-orang Islam juga ikut libur, orang-orang Hindu ikut libur, orang-orang Konghucu ikut libur, libur Imlek, semua ikut libur. Jadi ketika ada liburan satu agama, semua orang libur di Indonesia. Ada berkah dari satu agama untuk mendapatkan hari libur nasional. Itu kerennya Indonesia, kalaupun diprotes. Tahun 2024 saja kita punya 29 hari libur selain hari Sabtu dan Minggu tentu saja. Ya tapi kata pengusaha, iya liburnya 29 hari, hampir 1 bulan. Gajinya minimal 13 kali, kan ada THR di situ. Terlepas dari itu semua, sebetulnya usaha kita untuk terus menampung aspirasi berbagai agama ini mulai diakomodir oleh negara. Tapi masalahnya sebetulnya bukan cuma pengaturan soal libur-libur itu atau penyebutan Isa Al-Masih diganti dengan Yesus Kristus. Misalnya, bukan cuma itu. Yang jauh lebih penting sekarang adalah pengaturan tentang pendirian rumah ibadah. Kita harus jujur deh, kita harus akui bahwa teman-teman kita yang beragama Kristen, beragama Katolik itu masih sering terhambat dalam pendirian rumah ibadahnya. Apalagi SKB 3 Menteri yang mengharuskan harus meminta persetujuan lingkungan sekitar dan lain-lain. Ini kadang-kadang menghambat dan bahkan digunakan oleh kelompok-kelompok penentang, kelompok-kelompok yang tidak setuju berdirinya gereja, berdirinya vihara untuk menentang dan kemudian membatasi gerak ibadah orang yang berbeda agama. Bukan cuma itu. Kadang-kadang persepsi kita dalam beragama, misalnya dalam beribadah, ada teman-teman beragama Kristen bikin arisan keluarga, di arisan keluarga itu ada doa bersama. Seolah-olah dipersepsikan sedang beribadah lalu kemudian digeruduk. Sering terjadi hal-hal yang kayak gini. Sehingga sebetulnya
langkah cuma untuk mengganti nomenklatur Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus itu baru langkah awal harusnya. Harus ada langkah lanjutan untuk juga memudahkan, menjamin setiap agama atau setiap penganut agama untuk menjalankan syariat agama, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Semua aparatur negara, semua aparat keamanan, dan semua lingkup kekuatan negara harus secara serius menegakkan ini sebagai tonggak kita menjaga kebinekaan. Jangan ada lagi geruduk-geruduk gereja, geruduk-geruduk orang beribadah, padahal di situ ada aparat keamanan yang melihat langsung. Kalau ini yang terjadi ya akan repot. Seolah-olah misalnya perlakuan orang yang mengatasnamakan mayoritas bisa menindas minoritas. Ini yang harus kita hindari. Oleh karena itu menurut gua yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara ini memfungsikan semua aparatnya untuk serius menjaga konstitusi. Salah satu ayat dalam konstitusi adalah semua orang yang beragama dijamin untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Artinya apa? Artinya kalau ada sekelompok masyarakat mau menggagalkan atau mau menghambat orang beribadah, mestinya aparat berpihak pada orang yang akan melaksanakan ibadah. Bukan orang yang menggeruduk itu, bukan orang yang ingin menggagalkan ibadah orang lain. Itu jauh lebih penting dan ini harus dimulai disosialisasikan karena salah satu fungsi pemerintah yang di dalamnya ada aparat keamanan, yang di dalamnya adalah aparat desa, aparat camat, lurah, bupati, gubernur, itu adalah menjaga konstitusi. Tugas utama mereka menjaga konstitusi. Dan problem konstitusi salah satunya adalah terganggunya kebebasan beribadah di Indonesia, khususnya yang dialami oleh teman-teman minoritas. Jadi orang-orang yang mengatasnamakan mayoritas dan kemudian merasa punya hak untuk membatasi teman-teman minoritas melakukan ibadah sesuai dengan keinginannya, ini yang harus dihindari. Aparat harus berdiri di atas semua golongan dan tugas utamanya adalah menjamin konstitusi berdiri tegak. Saya ingat Obama di Amerika. Waktu itu terjadi kan, kita tahu ada peristiwa 9/11 ya, yang mengakibatkan 2 gedung ambruk, ribuan orang jadi korban. Sebelum itu ada suasana kecurigaan yang sangat dalam dari kelompok-kelompok yang menjadi korban kepada masyarakat Amerika yang beragama Islam. Padahal tidak semua orang beragama Islam setuju pada tindakan biadab. Misalnya waktu itu kelompoknya Osama bin Laden. Mereka juga marah kok ada pembunuhan biadab seperti ini. Tetapi terjadi polarisasi di Amerika. Polarisasi itu menyebabkan kecurigaan yang berlebihan pada kelompok-kelompok muslim. Nah, di lokasi Grand Zero ingin dibangun masjid atau rumah ibadah umat Islam sebagai peringatan bahwa pelakunya itu bukan orang Islam atau tidak berhak mengatasnamakan umat Islam. Pelakunya teroris ya teroris. Tidak perlu mereka menggunakan nama agama dalam proses perlakuan teroris seperti itu. Usulan untuk membangun rumah ibadah atau museum yang bernafaskan Islam itu ditentang oleh masyarakat Amerika. Karena tadi ada kecurigaan oleh sebagian besar masyarakat Amerika yang bukan beragama Islam kepada kelompok-kelompok muslim. Obama tampil, iya memang ada kecurigaan. Tapi kata Obama, fungsi seorang presiden adalah menegakkan konstitusi. Salah satu konstitusi Amerika adalah menjamin kebebasan beragama bagi seluruh penduduknya. Kalaupun ada protes dari kelompok-kelompok mayoritas di Amerika karena memang terimbas oleh kejadian 9/11, tetapi Obama tetap memberikan izin atau menjamin
orang-orang Muslim Amerika bisa mendirikan rumah ibadah yang tidak jauh lokasinya dari Ground Zero. Tidak jauh lokasinya dari menara peringatan kebiadaban para teroris itu. Kenapa? Sekali lagi, fungsi pemerintahan adalah menegakkan konstitusi. Begitupun di Indonesia, konstitusi kita jelas menjamin kebebasan beragama, menjamin semua masyarakat Indonesia bisa menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi kalau ada konflik antara kelompok yang tidak suka orang lain beribadah dengan kelompok yang mau beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, menurut konstitusi, para aparat, para pejabat negara, para aparat keamanan mestinya berdiri untuk membela orang-orang yang ingin menjalankan ibadahnya. Karena itu perintah konstitusi. Jangan lagi memberi toleran pada kelompok-kelompok intoleran ini. Karena kelompok-kelompok intoleran ini kalau dibiarkan akan terus merangsek, merusak masyarakat kita. Saya Eko Kuntadi, terima kasih.